Ketua DPR Puan Maharani dan rombongan menggelar kunjungan kerja ke Korea Selatan hingga 11 November nanti. Sebelumnya, Puan juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Pukyong National University Korea. Lantas seperti apa agenda Puan dan juga rombongan di sana? Sudah ada produser lapangan Ausirion Dholu yang saat ini berada di Korea Selatan. Selamat siang waktu Indonesia, Rio. Rio, apa saja yang kemudian menjadi agenda topik pembahasan yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani beserta rombongan selama kunjungan di Korea, Rio? Ya, selamat sore waktu Korea Selatan, Fani. Ini benar sekali seperti yang Anda sebutkan, bagaimana tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi gedung parlemen dari Korea Selatan yang terletak di jantung ibu kota Seoul, Korea Selatan tadi pagi. Bagaimana dalam kunjungannya kali ini, ia tidak didampingi oleh tidak sebanyak anggota Dewan ataupun anggota DPR dari fraksi PDIP yang menemaninya pada saat penerimaan gelar honoris causa beberapa hari yang lalu. Namun tadi, ini Puan Maharani hanya didampingi oleh Ketua Komisi 3 dari DPR RI fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, lalu kemudian ada Wakil Ketua Komisi 1 Utut Adianto, lalu kemudian ada Dian Pitaloka dan juga Johan Budi yang turut mendampingi dalam pertemuan bersama dengan anggota Dewan dari Korea Selatan pada hari ini. Pertemuan berlangsung tidak cukup lama, sekitar 45 menit begitu. Tadi bagaimana Puan Maharani ini memberikan sambutan yang disambut hangat juga oleh Ketua DPR dari Korea Selatan, yakni Kim Jin Pyo, yang kita ketahui baru saja dilantik pada bulan Oktober yang lalu. Karena itu ini merupakan kali kedua dari keduanya bertemu setelah pertama kali ini bertemu di Rwanda pada saat momen International Parliamentary Union di Rwanda beberapa saat yang lalu. Karena itu pertemuan ini diharapkan menjadi pertemuan untuk memperkuat kerjasama ataupun hubungan diplomasi di antara ketua DPR dari Indonesia dan juga Korea Selatan untuk memperkuat kerjasama parliamentari di kedua negara tersebut. Nah, dari catatan yang sudah kami himpun, begitu setidaknya ada 3 poin penting yang menjadi kesepakatan kalau saya sebutnya dari pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam ini, karena tadi diikuti makan siang dan keduanya saat ini sudah balik ke hotel masing-masing untuk kemudian beristirahat. Begitu ada 3 poin utama bagaimana dalam sambutan Puan Maharani dan juga sambutan dari Ketua DPR Korea Selatan ini menyampaikan refleksi atas tragedi Itaewon dan juga Kanjuruhan yang memang memakan begitu banyak korban, ratusan korban meninggal dunia pada kedua kejadian tersebut. Karena itu kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan langkah preventif untuk mencegah over capacity dengan melakukan penguatan pengendalian massa pasca pandemi. Ini mengapa di pasca pandemi? Karena memang kedua belah pihak melihat bagaimana di pasca pandemi ini masyarakat begitu memiliki euforia yang tinggi untuk berkumpul di tempat umum, lalu kemudian bertemu dengan satu sama lain, di mana 2 tahun kebelakang selama pandemi ini tidak dilakukan oleh mereka, dan itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, lalu kemudian penegak keamanan untuk kemudian menjaga atau melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah over capacity di lapangan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini kedua belah pihak menyepakati bahwa pertemuan ini adalah momentum yang tepat untuk memperkuat kerjasama kedua negara yang telah terjalin selama 50 tahun ke belakang. Bagaimana tadi disebutkan juga ada yang namanya Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace yang pada tahun 2017 lalu ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kedua negara meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership, yang kemudian diimplementasikan di dalam Plan of Action for the Implementation of the Special Strategic Partnership yang sudah dilakukan selama 5 tahun. Selama 5 tahun sejak 2021 yang lalu hingga 2025 yang akan datang. Di dalam implementasi kesepakatan tersebut ada 4 hal yang menjadi poin utama, yang menjadi poin penting dari kerjasama antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Yang pertama adalah dalam area pertahanan dan juga hubungan luar negeri. Lalu kemudian yang kedua adalah perdagangan bilateral dan juga pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah people-to-people exchanges ataupun pertukaran sumber daya manusia, begitu. Dan yang terakhir adalah kerjasama regional dan global yang ingin terus ditingkatkan oleh kedua belah negara. Tadi Puan mengungkit sejumlah contoh, misalkan dalam sisi kesehatan saja, misalkan dari sisi poin people-to-people exchanges. Bagaimana Puan mengharapkan ataupun berterima kasih, mengapresiasi pemerintah Korea Selatan yang telah
memberikan sejumlah obat-obatan ataupun peralatan medis di awal pandemi COVID-19, dan ini adalah poin penting yang menjadi poin begitu untuk kemudian bagaimana memperkuat kerjasama di antara kedua negara untuk ke depan. Dan yang kedua, misalkan dalam bidang pertahanan saja, kita ingat bagaimana antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki proyek penting pada tahun 2026 yang akan datang, bagaimana pesawat tempur KF-21 Boromei IFX jet tempur dengan generasi terbaru ini akan diproduksi pada tahun 2026 yang akan datang di Indonesia. Ini merupakan kesepakatan yang penting antara kedua belah pihak. Itu adalah poin yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana peningkatan kerjasama parlemen, di mana Puan Maharani mengingatkan bahwa pihaknya baru-baru ini setelah meratifikasi perjanjian ekonomi Indonesia-Korea Selatan yang tertuang dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement guna untuk meningkatkan kerjasama perdagangan di antara kedua negara. Apa contohnya yang dimaksud oleh perdagangan oleh Puan Maharani? Yang pertama, misalkan yang tadi dia sebutkan adalah bagaimana pembangunan investasi mobil listrik yang ada di Indonesia, dan kemudian yang kedua adalah pengembangan IKN yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dari Indonesia yang banyak begitu, yang diharapkan oleh Puan Maharani yang akan dilakukan oleh Korea Selatan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pertanian Indonesia melalui smart farming dengan teknologi ramah lingkungan yang dimiliki oleh Korea yang saat ini sudah digunakan oleh banyak petani di Indonesia. Setidaknya itu yang disebutkan di dalam pertemuan antara Puan Maharani dan juga Ketua DPR dari Korea Selatan, Kim Jin Pyo, yang berlangsung kurang lebih selama 1 jam begitu. Dan kalau tadi diingat dari beberapa kali disebutkan oleh Ketua DPR Korea Selatan bagaimana kedua belah pihak memiliki setidaknya ada 32 kerjasama antar kota dan juga provinsi. Dan dari situ Puan Maharani juga menyambut pernyataan tersebut dengan bagaimana Puan menyampaikan komitmen dukungannya untuk memperluas dimensi kerjasama antara Indonesia dan juga Korea Selatan dalam waktu yang akan datang, Fani. Bagaimana terkait dengan agenda hari ini, hanya itu saja begitu. Lalu kemudian besok ini rencananya Puan Maharani akan menyambangi secara langsung lokasi tragedi Itaewon yang menewaskan kurang lebih sekitar 156 orang, dan di situ ia akan menaruh bunga begitu, karena memang di sana ada sebuah tempat untuk kemudian kita bisa berduka lalu kemudian menaruh bunga di sana. Dan setelah itu akan ada juga pertemuan dengan Presiden Korea Selatan. Kita tunggu bagaimana agenda-agenda yang akan dilakukan, karena memang pada tanggal 11 yang akan datang Puan Maharani akan kembali ke Indonesia. Fani. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ausirion Dholu atas laporan langsung Anda dari Seoul, Korea Selatan.